Selanjutnya adalah ragam yang pertama dari sistem struktur bentuk aktif. Yang pertama adalah sistem struktur kabel atau cable structure. Nah, apa saja sih sebetulnya variasi ragam dari struktur kabel? Yang pertama ada parallel span system, kemudian ada radial, biaxial span, dan juga cable truss. Nah, tetapi kategori yang disampaikan oleh Engel sebetulnya seiring perkembangan waktu ya ada penjelasan yang lebih sederhana lagi. Nah, di gambar yang sebelah kanan ini adalah basic types dari funicular suspension structure ya. Nah, jadi struktur suspension itu tarik funikular ya. Nah, ada penyederhanannya menjadi tiga, yaitu ada single curvature, kemudian ada double cable, dan juga ada double curvature gitu. Nah, double curvature sebenarnya dari ya pengistilahan dari biaxial span system ya. Kemudian ada yang double, ada yang single curvature. Nah, tentunya pemilihan single atau double itu tadi dipertimbangkan juga teknik stabilisasinya gitu. Dan itu pada akhirnya adalah berkaitan dengan pembiayaan juga ya, karena semakin banyak komponen yang dimasukkan dalam sistem struktur tentunya menambah cost atau biaya. Apa saja material pada struktur kabel? Tentunya yang pertama adalah tali kabel ya. Secara umum fitur yang diperlukan dari material untuk struktur kabel adalah harus anti karat ya. Kalau secara material yang memang tidak anti karat bisa ditambahkan coatings gitu. Nah, kemudian umumnya material yang digunakan adalah bahan baja. Nah, jadi kalau di tali ada tali kabel baja atau kita sebut dengan steel wire rope. Nah, potongannya seperti ini, profil dari kabel bajanya. Puntirnya ada macam-macam juga, misalnya satu kabel itu terdiri dari beberapa serat dan beberapa kelompok puntir, itu juga disesuaikan dengan kekuatan yang diperlukan ya untuk struktur. Dan kemudian karena nanti akan dikombinasikan ada berapa kabel yang kita perlukan. Seperti di gambar yang tengah ini adalah gambar dari jembatan. Nah, tentunya jumlah dari kabelnya harus disesuaikan ya. Kemudian kita tahu bahwa kabel itu perlu adanya penyokong berupa kolom. Makanya diperlukan tiang atau kolom biasanya dengan beton bertulang, dan kadang-kadang juga ditambahkan dengan beton bertulangnya atau tulangannya itu tidak hanya tulangan biasa tetapi dengan tulangan tarik gitu ya, dengan baja tarik. Nah, itu karena juga dibutuhkan kekuatan tertentu. Kemudian selanjutnya adalah baja tarik tadi itu juga untuk meningkatkan kekuatan tarik dari beton bertulang itu, karena fitur yang pada sistem struktur bentuk aktif ini kan lebih kepada funicular ya, either tarik atau compression gitu. Jadi kadang-kadang diperlukan kombinasi juga gitu. Jadi ya itu tadi pemilihan materialnya juga macam-macam dan kita harus terbuka atau terbiasa juga dengan material yang beragam. Nah, kemudian di kabelnya tentunya diperlukan sling ya untuk memudahkan dia bergerak gitu. Nah, kemudian lainnya adalah fittings. Nah, fittings ini tidak perlu dihafalkan, tetapi Anda perlu tahu bahwa ada loh komponen-komponen seperti ini yang Anda nantinya akan bertemu kalau memang bekerja dalam bidang ini gitu. Dan kita lihat semuanya di dalam material pada struktur kabel ini, kita tahu bahwa ternyata hampir semuanya menggunakan metal gitu ya. Jarang sekali menggunakan organik gitu untuk kabel gitu. Jadi tentunya di awal fiturnya adalah umumnya baja dan juga anti karat. Kalau tidak ada bisa diberikan coatings. Nah, selanjutnya adalah apakah contoh-contoh dari bangunan struktur yang menggunakan sistem struktur kabel. Contohnya adalah manufacturing plant di Perancis, yaitu Fleetguard Manufacturing Plant, yang mana bangunannya ini menggunakan sistem struktur kabel untuk penutup atap atau untuk atap gitu ya, untuk struktur atap. Kita lihat di bagian potongan. Nah, di bagian potongan ini, dari potongan ini kita bisa lihat bahwa ternyata bangunan ini terdiri dari multi lantai, multi story building atau bangunan dengan jumlah lantai yang banyak, tidak single story. Nah, dengan demikian sistem struktur kabelnya di sini kalau kita lihat itu lebih banyak menopang untuk atap gitu ya, sedangkan lantainya ini menggunakan sistem mezanin yang dia memang berdiri sendiri gitu. Nah, dan juga pemilihan material
uh, baja misalnya, atau pemilihan material dari sistem struktur itu mesti disesuaikan dengan konteks dari lokasinya. Misalnya di Indonesia sendiri, perbedaan temperatur antara panas ke dingin dari pagi ke malam itu relatif jauh temperaturnya ya, deltanya atau selisihnya, dan waktunya relatif cepat. Berbeda dengan di Prancis misalnya. Di Prancis itu kan ada di lintang atas gitu, dia relatif perubahan temperaturnya tidak secepat dan sejauh seperti yang terjadi di negara tropis, terutama misalnya di Indonesia. Kemudian hal lainnya adalah pemilihan kabel ini. Kita tahu bahwa lebih banyak menggunakan material baja gitu ya, yang perlu anti karat. Nah, namun kalau kita menggunakan sistem struktur ini di lingkungan pantai misalnya, itu tentu tidak mudah. Karena kenapa? Karena di pantai itu lembab dan juga ada garam. Nah, itu nanti akan memudahkan atau mempercepat proses pengkaratan. Jadi itu kurang baik gitu ya. Nah, kemudian lainnya adalah dari sistem struktur itu kita perlu ketahui jenis sambungan yang dipilih dan juga footingsnya atau pondasinya ya, seperti yang kita sudah bahas di yang pertemuan di awal. Kemudian selanjutnya adalah bangunan yang lain yang menggunakan sistem struktur kabel ini. Nah, ini menarik kalau yang di bangunan manufacturing plant ini relatif dia paralel ya, sistem strukturnya, komponen-komponen kabel itu paralel. Sedangkan di bangunan yang kedua ini di Florida Suncoast Dome atau dia fungsi bangunannya adalah stadion baseball. Dia bentuknya radial ya, sistem strukturnya kabelnya itu disusun secara radial. Nah, disusun secara radial, kemudian bagaimana penguatan di dalam? Kalau ada stadion di bawah, tentu nggak boleh ada tiang dong ya. Nah, kemudian bagaimana ini nanti disusun? Nah, semacam ini adalah penyelesaian dari supaya ruang itu tetap tinggi ya, dengan cara diberikan. Nah, ini kita bisa lihat adanya tiang-tiang atau vektor ya, semacam ini. Kemudian nanti setiap tiang ini bahkan ditambahkan lagi batang-batang lagi gitu ya, untuk membuat struktur tetap naik ke atas gitu. Nah, ini adalah penyelesaian terhadap kalau ingin dibentuk ini kan sederhana ya, kalau kita lihat dari luar bangunannya sederhana, tidak terlalu macam-macam, tapi ternyata dilihat dari interior, wow, dia kompleks sekali. Bagaimana vektor-vektor itu disusun untuk membentuk suatu kabel-kabel dengan kabel semacam ini. Begitu, itu penyusunan dari kabelnya. Nah, itu adalah penjelasan tentang penggunaan sistem struktur kabel, materialnya, kemudian contoh bangunannya, dan ragamnya apa saja yang bisa kita gunakan untuk rancangan kita.